Saya pernah nangis di depan rapat masjid itu waktu cerita perjuangan orang. Kalau kemarin tagline-nya bantu sampai lunas, sekarang kita bantu sampai clear. Dan 300 juta hanya hitungan hari. Saya berharap audiens nggak ada yang kena ya. Sebelumnya saya cerita, gara-gara kecelakaan saya dapat 50 juta donasi. Oh, ini penghematan ya berarti ya. Oke. Bahasa mereka penghematan, bahasa saya ini value. Oh gitu. Pun istilahnya bisa dicarikan dananya kalau punya value-nya. Value iya, betul. Masjidnya sudah bermanfaat, sudah banyak orang merasakan kenyamanannya. Operasional 30 juta ini isinya apa aja? 30 juta itu 11 jutanya itu aset digital. Pengalaman atau istilahnya latar belakang branding makanya bisa terjadi, atau sebenarnya tiba-tiba muncul aja tuh gimana Enggak, nih? ini karena ini logo Apa di nih? atas ini. Apa logo di atas? Tolong dijelaskan. Dompet sosial. DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Saya pernah nangis di depan rapat masjid itu waktu cerita perjuangan orang. Bayangin Mbak, saya di WA orang yang bertanya, Pak masjidnya di mana? Sherlock dong, saya di Bali. Begitu datang ke sana, langsung ngasih donasi. Artinya mereka nggak pernah tahu Masjid Sadar sebelumnya, tapi terkoneksi dengan pesan-pesan yang berseliweran di Facebook maupun di WhatsApp. Ada ibu-ibu majelis taklim, ya nanti DSM bisa undang itu semua perwakilannya. Betul ini. Ada Latahzan, ada majelis taklim Ar-Raudhah, ada majelis taklim Rumah Sakit Sanglah, ada Hijab Bersmam Club, dan Sahabat Muslimah Bali. Mereka ini nggak pernah tahu Masjid Sadar sebelumnya. Buktinya apa? Mereka minta Sherlock sama saya. Dan ketika saya cerita, mereka itu bergerak, ya karena ibu-ibu ya, bahkan izin sama suaminya. Kita nggak ada weekend dulu, karena weekend mereka dipakai untuk bazar. Dia terima donasi baju bekas, dicuci, di laundry, diwangiin, dibagusin, dijual 10.000, 5.000. Buka dari jam 6 pagi sampai hampir malam, karena ada salah satu relawan yang rumahnya dipakai. Jadi ya sewaktu-waktu dia istirahat ada yang ketok-ketok, saya mau beli ya dia layani. Dan alhamdulillah terkumpul cukup banyak. Dan ibu-ibu ini begitu saya bilang lunas, Bu, donasi sudah terbeli, tapi kita masih harus nyari lagi 300 juta untuk biaya administrasi. Oke Mas, kalau kemarin tagline-nya bantu sampai lunas, sekarang kita bantu sampai clear. Dan 300 juta hanya hitungan hari. Jadi 3,6 plus 300 juta. Dan mereka itu semangatnya luar biasa. Ibu-ibu bawa anak, bawa karung baju. Aduh, saya kalau melihat mereka, ya saya terima kasih ke suami-suaminya. Dan anak-anaknya yang mengizinkan mereka beraktivitas seperti itu. Jadi saya sampai kehabisan doa untuk mereka. Bu, mau didoain apa lagi? Karena setiap terima, Mas ini 5 juta, Mas ini 10 juta. Bu, doa saya sama ya, masih sama yang kemarin. Oh, nggak usah didoain, nggak apa-apa. Dan mereka yes gitu, menikmati juga. Jadi nanti suatu saat saya akan pengen sekali memberi apresiasi buat yang membantu kita. Cukup banyak. Jadi tangan-tangan orang baik itu banyak. Inilah yang saya bilang. Ini misi komunitas, jadi misi bersama ya. Iya betul. Jadi kalau bahasa konten kita di awal salah, rasanya Masjid Sadar nggak seberhasil itu. Jadi konten itu memang sangat penting di awal-awal agar target saya itu begini Mbak. Orang nggak punya uang tapi mau bantu bergerak. Dia punya uang, dia donasi, tapi dia juga harus bergerak. Nah itu yang saya dorong ke mereka dari bahasa-bahasa kalimat saya. Jadi kadang kan orang merasa sudah membantu, selesai, saya nggak ada urusan dengan masjid ini. Kan udah nolongin. Iya, udah nolongin. Tapi konten yang saya bangun nggak begitu. Ya, yang saya bangun komunikasinya adalah, ayo kita bantu ini wakaf, dan wakaf itu tidak pernah terulang. Dia hanya di momen ini saja. Iya. Contohnya wakaf sumur Utsman bin Affan ya. Itu yang bisa nyelesain kan hanya Utsman bin Affan saja. Yang lain nggak kebagian. Padahal pahalanya mengalir luar biasa. Jadi saya persepsikan ke mereka wakaf itu seperti itu, nggak ada yang terulang. Bisa jadi kita yang terakses informasi ini
jalan dari Allah agar kita diampuni dosa kita. Tapi kita yang dipanggil sama Allah, karena beritanya nyampe ke kita. Tapi begitu nyampe di kamu donasi, ajak yang lain lagi biar dapat pahala lagi. Jadi kayak multi level marketing ya. fundraising ya, bilang gitu ya, multi level fundraising. Oke. Iya. Saya kira kalau mau cerita sadar durasinya 3 jam ya. Nggak apa-apa Nggak sih. cukup. Kan tujuan kita biar tahu gimana Kita caranya belum- 3,9 dalam waktu 39 hari ya. Saya mau ngasih judul tema kita ini sama dengan salah satu judul ceramah, bahwa sering sekali intervensi Allah itu datang di ujung kemampuan manusia, di batas ujungnya. Jadi sudah pasrah, sudah maksimal, itulah intervensi Allah. Jadi kemarin itu kayak otak ini kayak ngalir gitu aja. Ketemu nih nggak bisa, ketemu itu nggak bisa. Jadi saya sempat ditolak itu nggak ngerasain sakit hati kemarin. Karena gitu. tolak sini pindah sini, tolak situ pindah situ. Nah, jadi karena sempat saya di forum itu dengan penolakan itu apa yang dirasakan, sempat ada yang nanya begitu. Ya waktu itu karena kita hektik, nggak sempat kepikiran ngerasain ditolak, tapi lobby Ustadz si A gagal ke si B gagal ke C, D, E, F, G gitu terus. Sampai didatengin sama Allah ibu-ibu dari komunitas-komunitas tadi yang support kita, sehingga gak sempat kepikiran. Karena waktu itu udah pokoknya yang berusaha maksimal. Iya betul. Udah doa maksimal udah gitu. Sudah. Ternyata sampai di ujung dimana kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, Allah malah mengetuk hati orang-orang yang kita tidak duga ya. Betul. Jadi di proposal kita tuh selalu kalimat di covernya tuh mohon doa dan dukungan. Jadi bukan nominal besar kecilnya. Itu kan nominal urusan nomor 2, tapi partisipasi kita begitu selesai donasi langsung cari donasi yang lainnya teman-temannya. Jadi saling merasa memiliki kebersamaan itu. Ya. Oke. Ada ini nggak sih waktu penggalangan dana itu ada kesulitan gitu nggak sih selain istilahnya berpikir ini sudah maksimal, sudah berusaha, apa nih tantangannya waktu itu? Saya pertama sekali di forum di mana seluruh jamaah dan pengurus dikumpulkan, saya bilang masjid ini pasti selesai sama Allah. Karena ini sebenarnya ujian kita semua untuk kebersamaan, soliditas kita. Kadang kita nggak bisa selesaikan, nanti orang lain yang selesaikan. Karena itu sudah pasti, ini masjid kan punya Allah, proyeknya Allah. Tinggal siapa yang mau ngerjain gitu aja. Dan saya sampaikan ke jamaah bahwa ini adalah ujian soliditas kita. Kalau kita solid, insya Allah selesai. Nah, di dunia fundraising itu sebenarnya hambatan terbesar itu di dalam soal mindset. Oke. Iya, jadi pembebasan lahan atau pembelian lahan ini sebenarnya panggilan. Siapa yang ikut dia terbawa gitu kan. Dan yang kedua, memang klaim bahwa ini adalah pertolongan Allah itu sudah hak, nggak bisa tertolak, itu pasti. Tapi yang ingin saya fokuskan ke mereka adalah bahwa kita terpenuhi syarat-syarat Allah memberi pertolongan kepada kita. Itu kontennya. Jadi masjid ini selesai karena Allah itu iya, pertolongan Allah, ridhonya Allah, semua itu sudah selesai. Buat kita yang sudah biasa ngaji itu bab dasar yang udah selesai lah. Tapi yang perlu kita perjelas ke teman-teman dan dunia fundraising itu adalah apa yang syarat yang sampai kemudian Allah meridhoi kita itu. Syarat untuk bisa dapat Allah ridhoi gitu ya. Intinya kita ini kan berdoa Allah kabulkan, berarti ada syarat-syarat yang terpenuhi dari Allah. Sebab Rasulullah sendiri kan peperangan juga ada sempat kalahnya juga, ada menang. Nah, ketika kalah itu berarti ada syarat yang tidak terpenuhi. Misalnya ketika di perang Uhud berebut ghanimah itu kan ada kesepakatan yang dilanggar gitu. Tetapi ketika di peperangan lain jumlah sedikit, semuanya ikhlas, semuanya bergerak, semuanya saling mendukung, selesai juga sama Allah. Campur tangan Allah ada. Gitu. Apa lagi? Banyak yang mau diceritain. Iya, kalau misalnya ini orang berminat juga untuk mencoba caranya untuk menggalang, anggap aja lah menggalang dana mungkin juga untuk masjidnya. Ada tips nggak sih?
Saya sejak sadar ini berhasil. Iya. Atau jangan membuka jasa nih. Bukan membuka jasa, cukup banyak yang datang. Tetapi saya ini hanya 1%-nya mungkin. Nanti 99% itu kepada pengurusnya sendiri. Oke. Itu kuncinya itu aja. Dan kebetulan kami ditentaskan oleh Allah dengan cara-cara yang lebih mudah. Lebih mudah saya bilang begini, kenapa? 3,9 miliar itu biaya operasional itu hanya 30 juta. Operasional 30 juta ini isinya apa aja? 30 juta itu 11 jutanya itu aset digital. Oke. Itu berupa YouTube channel, video, kemudian website, kemudian platform donasi yang tinggal klik sudah langsung terakses ke rekening. Nah, itu masih bisa dipakai juga itu oleh siapapun. Yang kedua ada, karena kita mau bikin sekretariat fundraising, beli AC, pasang wallpaper, ngecat, kemudian cetak sertifikat dan segala macam. 15 jutanya mungkin konsumsi saat kita penggalangan donasi Jumat di masjid-masjid lewat amplop, kemudian cetak flyer dan sebagainya. Jadi 50%-nya masih bisa terpakai untuk aset. Masih bisa digunakan masih lagi bisa ya? digunakan. Jadi ini very low cost. Very low cost. Iya. Berarti udah pernah nih ada yang datang nanya, gimana sih caranya Mas gitu ya? Oh, udah banyak. Tapi atau jangan ini, saya mau buka kelas gitu ya untuk bagaimana menggalang dana gitu enggak? Tapi kekhawatiran saya itu bisa nggak ya karena kalau disadar itu kan saya masuk Bali 2002 dan sekarang 2002, sekarang 2021. Jadi hampir setengah umur saya ada di aktivitas di Masjid Sadar dari bujang sampai itu. Sehingga perasaan, jangan bilang dari bujang, ingat kita nih 17 tahun. Jadi ada emosionalnya dapat. Tapi nggak itu juga sih, dulu di DSM saya juga bisa dapat 2006 ya. Dapat wakaf 800 juta. Yang sekarang jadi rumah sakit sehat Madani itu. Rumah sehat. Itu alhamdulillah lewat itu ada ceritanya juga itu. Kalau mau dibahas nanti sama Pak Wandi. Kayaknya kita sesi berikutnya aja ya. Agak-agak susah kalau kita bahas sekarang. Bisa-bisa 2 hari 2 malam kita nggak pulang ini. Iya. Jadi pertanyaan tadi yang apakah semua yang di Facebook komen, like saat di posting itu semua berdonasi? Target saya ke mereka bukan berdonasi, Mbak. Redaksi-redaksi yang saya tuntut itu ke mereka adalah tolong bantu sebarkan, tolong bantu viralkan dengan jarimu, semoga nanti bersaksi di akhirat bahwa engkau berperan dalam suksesnya pembelian lahan. Subhanallah. Gitu. Yang kedua, ini produknya adalah wakaf. Jadi kalau ada kalimat wakaf itu persepsinya harus amal jariyah. Yang kedua, ini akan menjadi suplai kebaikan buat kita sepanjang waktu. Dan puncaknya adalah demand yang kita bangun, setiap orang ingin masuk surga bisa lewat wakaf. Jadi sebenarnya ini kesempatan gitu ya. Jadi dan dia tidak ada yang kedua, kan nggak ada nih setelah lunas, nggak ada lagi kesempatan beli tanah di depan masjid karena sudah selesai. Kalaupun ada kemungkinan masjid lain. Iya, masjid lain betul. Dan Masjid Sadar beda. Saya bilang gitu, itu value-nya. Jadi ada ilmu branding yang saya pakai. Bahwa setiap produk itu ilmu branding ini penting ini. Ilmu branding penting. Asal dia punya value pasti bisa dijual. Karena cara menjual apapun itu pasti berhasil. Asal dia punya value. Berarti istilahnya apapun bisa dijual dalam tanda kutip ataupun istilahnya bisa dicarikan dananya kalau punya value-nya. Value iya, betul. Masjidnya sudah bermanfaat, sudah banyak orang merasakan kenyamanannya dan lain sebagainya, maka itu hal yang mudah sekali. Dan tidak semua fundraising itu berhasil loh. Kadang ada yang nggak bisa menemukan value, kadang nggak bisa, hanya kalimatnya itu aja, masjid yang lain pakai itu, pakai ini. Saya kemarin nggak pakai ayat, karena saya anggap sasaran saya bukan orang itu yang terbiasa dengan ayat. Dia hanya terpancing dengan jariyah, surga, diampuni dosa, hari ini saja, nggak ada kesempatan lain, berapapun kamu bisa dapat kesempatan ini. Itu sebenarnya kalau bisa dibilang apa karena Mas punya pengalaman atau istilahnya latar belakang branding makanya bisa terjadi, atau sebenarnya tiba-tiba muncul aja tuh gimana nih? Ini karena ini logo di atas ini. Apa logo di atas? Tolong dijelaskan. Dompet sosial. Ya, dulu ada Madani, sekarang dihilangkan sama Andi. Jadi
Ini semua tidak instan. Hmm. Saya tahun 2005 itu menjadi relawan di Aceh, dan disitulah jiwa sosial saya seperti ditanam bibit sosial di situ, karena Oke. saya melihat langsung gimana orang yang kaya tiba-tiba hartanya lenyap seketika, terus bagaimana mereka ya gitulah, ketemu orang-orang sosial dan segala macam di Aceh. Sepulang dari Aceh, saya kerja di DSM dari tahun 2005 sampai 2013, 9 tahun saya di DSM. Dan itulah yang mendidik saya untuk seolah-olah saya ini setelah dari DSM pun nggak lepas dari hal sosial. Tapi juga nggak tahu kenapa. Jadi Atau jangan-jangan saya harus jadi orang DSM untuk berjiwa sosial ya? saya rasa didikan di situ Oh, yang didikan di saya situ. dapat, sehingga bikin konten-konten sosial itu rasanya ya kayak ngalir gitu aja. Atau jangan-jangan karena namanya gigih gitu enggak ya? Ada arti nggak sih sebenarnya? Jangan-jangan mungkin saya perlu ngasih nama anak saya berikutnya gitu ya, semangat gitu. Kalau nama Gigi itu ada ceritanya juga. Tapi nama asli kan? Nama asli. Oh, kok saya khawatir. Jadi nggak saya asli. anak ke-9 dan satu-satunya anak yang lahir sendirian, nggak ada bapak. Jadi bapak saya kaget saya. pas pergi, ibu saya lagi nyapu, lahir katanya. Oke. Gak ada yang nolong, makanya namanya Gigi. Oh, gitu. Kembali ke DSM ya. Jadi DSM itulah tempat bukan kantor ya dia. Apa ya Pak Wandi? Keluarga. Saya kemarin lama setelah dari DSM kan masuk bahasa lainnya dunia profesional lah. Setelah masuk dunia profesional, ketemu interaksi sama orang-orang kerja, oh gini ya. Pas saya diajak rapat DSM bahas platform sadar ini, saya kayak kembali flashback antara rentan waktu 2005 sampai 2014 itu, ketemu rapat dengan canda hahihi dengan ya itulah DSM. Nah, jadi gini, biar nggak panjang cerita DSM-nya. 80% dari akumulasi donasi 3,9 miliar itu adalah selain karena banyak yang terlibat secara emosional, ada platform yang memudahkan. Jadi modal utama keberhasilan fundraising itu karena kita dipercaya. Dan untuk dipercaya itu memang harus punya alat kelengkapan yang bisa diakses oleh mereka. Banyak sekali yang awal kita launching redaksi tentang penggalangan donasi ini yang bertanya, betulkah ini masjidnya galang donasi? Betulkah ini bisa dipercaya masjidnya? Apakah ini lembaga yang betul-betul ada? Sehingga di awal-awal itu kita bikin konten video, mendatangkan ketua MUI, kemudian tokoh-tokoh yang kita anggap beliau bisa dipercaya untuk meyakinkan kepada para donatur nanti untuk berdonasi ke kita. Nah, yang kedua salah satunya kita membuat cantolan legalitas fundraising digital kita menggunakan izinnya DSM. Oke. Makanya DSM itu saya sebut sebagai closing donasi karena dari platform DSM itu kita dapat 100 juta dan tapi di luar itu kayaknya audiens saya di sini 500.000, luar biasa. izinnya, yang penting itu izinnya. Izinnya. Karena nggak semua masjid itu bisa bikin platform digital kalau nggak ada cantolan izinnya. Jadi iya sih, benar-benar. kita kemarin beberapa kali meeting dengan DSM, bahasa saya minta izin. Mungkin bisa dijelaskan juga, kan udah 9 tahun bersama DSM ya, dijelaskan DSM ini perbedaannya dengan yang lain apa nih? Oh, nanti saya yang bisa ngerasain itu. Saya nggak perlu perasaan, saya perlu penjelasan di sini. 9 tahun loh sama DSM loh. Iya, Pak Wandi nanti yang cerita. Jadi saya mengajak DSM itu punya alasan yang kuat. Sebab saya juga bisa menyampaikan kalau kita nggak pakai platform dompet sosial ID, orang itu bisa tabayun ke situ. Ya. Jadi kalau hanya masjid saja itu kurang kuat. Ya. Sehingga kemarin ya alhamdulillah lah saya bisa dapat akses ke teman-teman DSM, kayak merasa bukan orang luar buat DSM, saya bisa
komunikasi dari personal dari hati ke hati. Dan alhamdulillah disupport sama DSM, dan kemudian kita akan launching nanti Dompet Sosial ID ini menjadi satu-satunya platform digital fundraising berbasis di Bali yang bisa diakses siapapun, 100% cost penerimaannya diberikan kepada pihak kedua. Jadi alhamdulillah, tepuk tangan lagi untuk DSM. Karena dapatnya 100 juta diberikan 100 juta. Oh, jadi istilahnya nggak ada potongan dalam tanda kutip biar admin gitu, nggak ada ya. Ada. Bahkan Oke, kita ini udah makin mepet dengan waktu. Kayaknya overtime juga ini, mohon maaf ya panitia. Saya minta waktunya 3 jam kok. Oh, alhamdulillah masih ada sisa banyak nih. Mungkin ada di penutup, mungkin Mas Gigi bisa nih, ada yang mau disampaikan untuk para mungkin donatur atau mungkin juga hanya audiens kita yang menyaksikan. Iya. Ini tisu loh, Mas. Iya. Yang pertama begini, kalau kita sebagai pelaku atau tim fundraising, yang kita yakini sekali bahwa ini adalah amal kebaikan, amal soleh. Ini sesuatu yang mulia di hadapan Allah. Kalau kita nggak yakin, itu berat itu menjalaninya. Yang pertama, sebagai seorang fundraising itu harus yakin bahwa yang kita lakukan ini, memberi lahan ini adalah sesuatu yang mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia. Sehingga inilah yang menjadi support energi manakala kita sedang bertemu dengan hambatan dan rintangan. Yang kedua, perencanaan terbaik dan keyakinan tadi ditambah itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap ada perencanaan terbaiknya. Perencanaan terbaik itu mulai dari apa? Konten, target market, dan sasarannya kepada siapa, uang ada di mana, kita atau kita anggap bahasanya yang tepat ilmunya lah begitu. Jadi kesimpulannya itu aja sih, bahwa kita harus yakin dulu ini amal soleh, perbuatan yang mulia. Kemudian yang kedua, perencanaan terbaik. Yang ketiga, pertolongan Allah SWT. Oke, kalau saya boleh mengutip dari penyampaian dari Mas Gigi tadi adalah konten dan mindset itu penting ya. Penting. Konten dan mindset itu penting, dan harus pasti memenuhi dari syarat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala itu ya. Betul. Oke, dan Mas yang Gigi. kedua ini. Apa lagi nih? Oke, saya lupa, kita 3 jam di sini ya, 3 jam. Value. Nilai. Jadi contohnya begini. Ini hal sederhana tapi mengena gitu. Kan kalau di masjid-masjid itu setiap Jumat dibagiin amplop ya. Ya. Nah, amplopnya kan kadang baru ya. Setelah baru terus kemudian gak lusuh. Kan ada gininya, ada stikernya itu. Jadi masukin duit 50.000, stikernya dibuka terus ditutup. Ya. Dikasih petugas. Waktu itu amplopnya saya cutting. Seret gitu kan, semua. Agar apa? Orang masukin terus nanti bisa dipakai lagi. Oh, ini penghematan ya berarti ya. Okay. Bahasa mereka penghematan, bahasa saya ini value. Oh, gitu. Luar biasa. Nggak nyampe otak saya, mohon maaf ya. Buat orang ditutup ini hal yang biasa. Nggak ada nilainya kan. Dikasih selesai, habis itu amplop dibuka, rusak, dibuang. Sekali pakai. Tapi buat saya di cutting itu, saya ingin menggali value agar kita bisa bercerita. Oh, ini ada value-nya. Kita bisa pakai lagi. Sehingga orang yang donatur itu bilang, oh ini kok nggak ada stikernya? Ya Pak, biar bisa dipakai lagi. Kita kan masih panjang donasi. Oh, but I will support you gara-gara ini. Oh gitu? Iya, ada yang kayak gitu? Ada juga. Value lagi. Kemarin ada kecelakaan. Saya cerita sama Pak Andi. Sebelumnya saya cerita, gara-gara kecelakaan saya dapat 50 juta donasi. Jadi ada mobil. Saya berharap audiens nggak ada yang kena ya. Kalau kita sebagai seorang fundraiser kan harus membawa nilai value. Ada mobil ketabrak anak muda perempuan pakai motor Vespa kenceng. Saya saksinya di belakang, lihat nih yang salah yang perempuan ini. Sampai kemudian dibawa ke rumah sakit, bapaknya salah satu militer, dan kemudian ya menuntut yang punya mobil. Agar mengganti rugi segala macam. Tapi saya sampaikan, Pak, saya saksi yang melihat anak bapak yang salah, dan saya sudah tanyakan tadi sesaat si anak memang salah, dia sambil lihat handphone. Kemudian ternyata yang ditabrak itu muslim, dia baru selesai dari rumah sakit, tukar nomor handphone. Di WhatsApp itu kan ada status saya flyer, masjid itu apa? Masjid
di rumah Pak galang donasi. Oh ya, saya kapan-kapan mau nitip Nitipnya transfer. pikirnya 5 juta ya, 50 juta nitipnya. Akumulasi ya dari akumulasi. perusahaannya, dari dia dibikin proposal. Saya pikir luar biasa sekali nih. Itu salah satunya. Salah satu. Ada bangun value. Terus kemudian ada datang ke masjid yang sedang donasi, masjidnya ramah, karyawannya bukan karyawan, siapa sih? Marbotnya, semua masjidnya bersih, itu kan value. Jadi bagian-bagian hal yang dianggap kecil tapi kita bisa angkat. Gitu. Tinggal jeli aja apa enggak ya untuk ngelihat ya. Jadi apapun selama punya value itu bisa dimaksimalkan untuk. Yang penting punya value. Baik, terima kasih Mas Gigi. Ya, alhamdulillah kita sudah tercapai 3 jam sesi kita hari ini ya. Jangan di closing dulu, ayo tanya lagi. Nggak ada. Udah 3 jam lebih ini di sini. Atau Pak Wandi sama Pak Andi Krisna gantian sini. Saya tanya ya. Kalau saya sih kuat aja 3 hari 3 malam ya. Cuman masalahnya kasihan peralatannya rusak nanti. Gak apa-apa. Oke Mas Gigi, thank you banget sudah ngobrol bareng DSM Podcast kali ini. Sekian dulu untuk DSM Podcast Inspirasi Berbagi kita kali ini. Saya Hapsari Najwa pamit undur. Semoga apa yang kita sampaikan memberi manfaat dan juga pastinya membawa berkah untuk kita bersama. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa tonton terus podcast kita, yaitu DSM Podcast Inspirasi Berbagi setiap Sabtu jam 9 WITA. Assalamualaikum. DSM Podcast Inspirasi Berbagi.